Mari kita sama-sama satukan hati, teman-teman. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat komunitas yang ada pada saat ini, yaitu Breakthrough Community. Kami percaya ini adalah komunitas anak-anak muda yang siap menjadi penerobos-penerobosnya Kristus, baik dalam segala aspek dalam kehidupan mereka. Dan kami pun melihat bagaimana sebuah kerinduan yang menyala-nyala untuk tetap membangun hubungan ada di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur dan biarlah juga Tuhan pakai terus komunitas ini menjadi penerobosnya Tuhan di akhir zaman. Dan sebentar kami juga akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih, bahasakan setiap kata kalimat dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga kami mudah untuk mengerti dan kami mudah untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kita yang siap sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, Kakak akan sharing, ada PPT-nya nih. Apakah Kakak sudah bisa langsung sharing atau harus dibuka dulu log-nya dari admin? Silakan Kak, langsung aja Kak. Oke, siap. Terima kasih Bro Gamaliel. Sebentar ya, ini Kakak coba dulu. Oke, sepertinya sudah terlihat di layar ya. Sebentar, biar lebih tampilannya lebih cakep. Oke. Baik teman-teman ya, sesuai dengan tema hari ini yaitu adalah The Right Way to Follow Jesus. Ya mungkin Kakak memperkenalkan diri dulu ya, karena kata orang tak kenal maka tak sayang biasanya gitu ya. Tetapi yang seharusnya adalah tak kenal maka kenalan ya teman-teman ya. Jadi kita kalau nggak kenal nggak usah malu-malu kucing atau say-say cat gitu ya. Tapi kita harus berani berkenalan ya. Apalagi ini di sini banyak para pria-pria ya, ini Kakak nggak ada tahu nih ya, statusnya jomblo atau enggak ya. Jangan-jangan kita masih jomblo karena belum berani kenalan nih. Nah, itu ya. Jadi hari ini tak kenal maka kenalan teman-teman. Oke? Kakak dengan Pastor David Tambok, Kakak melayani sebagai seorang youth pastor di salah satu gereja GBI yang ada di daerah Harapan Indah, Bekasi. Dan Kakak juga adalah seorang admin dari akun Instagram Rohani, yaitu @bagisateku. Kita fokusnya adalah untuk membagikan renungan-renungan saat teduh, ya, konten rohani. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita sudah diikuti oleh kurang lebih 112.000 jiwa. Ya, jadi ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan ya untuk bisa terus memberikan asupan-asupan rohani, renungan-renungan saat teduh kepada jiwa-jiwa yang ada. Dan Kakak sudah menikah, teman-teman ya. Statusnya sudah menikah ya, menikah dengan seorang perempuan cantik ya pastinya ya karena dia istri Kakak gitu kan. Dan kita beda umurnya cukup jauh teman-teman ya, kita beda umurnya kurang lebih 11 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang jomblo ya, boleh bantu raise hand-nya nih, siapa aja yang jomblo coba ada? Apa udah punya pacar semua nih jangan-jangan ya? Ya, soalnya nggak ada yang raise hand ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin masih jomblo, oh ternyata ada tuh ya. Lumayan banyak yang raise hand ya, banyak yang masih jomblo ternyata. Ya, buat teman-teman yang jomblo, Kakak punya satu pesan ya, kalian harus berlatih bersabar ya. Kenapa tuh, Kak? Karena mungkin jodoh kalian masih menyelesaikan masa SMP,
masa-masa SD gitu ya. Ya. Karena apa? Karena Kakak sendiri menikah dengan beda umur 11 tahun, ya kan? Mungkin bisa jadi memang jodoh kalian masih on the way lulus SD, teman-teman ya. Jadi bersabar dulu nih ya, jangan buru-buru, oke? Itu ya, satu tips dari Kakak, oke? Oke, kita akan langsung masuk dalam topik hari ini, teman-teman, yaitu adalah the right way to follow Jesus. Ya, atau, jalan yang benar untuk mengikuti Kristus. Kita next slide ya. Nah, ini jadi satu hal penting teman-teman ya, bahwa ketika kita berbicara mengikuti Kristus, pasti tidak akan lengkap rasanya tanpa kita memiliki sebuah komitmen yang kuat. Ya, kenapa? Karena faktanya tanpa memiliki komitmen yang kuat, pasti seseorang tidak akan mudah buat mengikuti Tuhan atau mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mengikuti Tuhan. Apalagi pastinya setiap kita akan menghadapi yang namanya tantangan hidup ya, kesulitan hidup, bahkan mungkin aniaya, seringkali Tuhan akan izinkan dalam menguji komitmen kita dalam mengikuti Dia atau mengikuti Tuhan, ya. Karena itu ketika berbicara the right way to follow Jesus, maka erat kaitannya dengan kita memiliki sebuah komitmen yang kuat, teman-teman, ya. Benang merahnya ada di bagian itu, memiliki komitmen yang kuat. Tentu kita sudah sering dengar ya, bagaimana untuk mengikuti Tuhan ya, bagaimana harus menyangkal diri, pikul salib, baru ikutlah aku. Kakak percaya itu sudah terlalu umum atau common ya, kita dengarkan dari berbagai macam pendeta. Ya, karena itu Kakak ingin membahas dari sisi yang jarang orang kulik ya, jarang orang memperhatikan pada bagian ini, ya. Nah, karena itu untuk tadi yang Kakak bilang di awal ya, balik lagi bahwa mengikuti Tuhan erat kaitannya dengan komitmen. Maka kita akan mengulik sisi komitmen ini secara lebih mendalam. Karena itu pertanyaan yang muncul teman-teman adalah apa saja prinsip penting berkomitmen mengikuti Tuhan, ya. Nah, kita akan buka firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 57 sampai ke 62. Oh, ternyata banyak yang jawab tadi di chat ya, Kakak baru lihat nih ya. Jodoh belum dijawab dengan Tuhan tuh kata Wilson ya. Gower Yeblo ya, masih jomblo karena masih kuliah. Waduh, saya masih jomblo katanya. Waduh, ini sampai Bro Gamaliel zomblo ya, udah sampai Z itu ya. Berarti udah cukup lama tuh kayaknya ya. Oke, balik lagi kita ke firman Tuhan teman-teman ya. Nah, eee, teman-teman boleh buka ayatnya dari Alkitab masing-masing ya, karena Kakak tidak lampirkan ada di slide ini. Oke, kita masuk ke prinsip penting yang pertama teman-teman, ya. Yaitu kalau kita baca, mungkin ada baiknya ya, kita baca dulu dari ayat 57 sampai 62, ya. Nanti kita baru masuk ke poin-poinnya, karena biar kita semua sama-sama mendapatkan, konteks dari ceritanya ya, jadi tidak lepas dari konteks yang ada. Kakak akan baca di ayat yang ganjil, ya. Nanti, mungkin Kakak boleh minta salah satu bantuan ya, mungkin dengan Bro Gamaliel aja kali ya, dengan Bro Gamaliel boleh bantu di ayat yang genap, ya karena kalau dibaca secara serentak pasti berantakan nanti ya, karena ini kita melalui Zoom. Oke, Kakak akan baca dari ayat yang ganjil, nanti untuk ayat genapnya akan dibantu mewakili teman-teman, yaitu adalah dengan Bro Gamaliel. Hal mengikut Yesus.
Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Silahkan Bro Gamaliel. Oke Kak, sebentar. Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Siap, thank you Bro. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Lanjut Bro. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat ke-61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62 Bro. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Thank you Bro Gamaliel. Ya, jadi ini adalah sebuah hal yang menarik teman-teman, karena kita sudah cukup sering dengar ya, sangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Itu mungkin sudah banyak versi yang kita dengarkan dari berbagai macam khotbah yang ada baik di YouTube ataupun di gereja kita masing-masing. Ya. Nah, tetapi seringkali pada bagian ini jarang cukup jarang kakak temukan ya untuk dikulik ya. Padahal ini menjadi bagian yang sangat menarik menurut kakak dalam kita mengikuti Kristus dengan benar. Ya. Dan pada momen ini teman-teman, kita sama-sama baca tadi, bagaimana ketika itu Yesus dan murid-muridnya sedang melanjutkan perjalanan mereka. Ingat, pada bagian ini adalah Yesus dan murid-muridnya. Ya, jadi bukan orang yang belum mengenal Tuhan nih, bukan ya. Bukan orang yang nemu di pasar atau nemu di mana gitu atau di supermarket gitu mungkin ya. Bukan ya. Ini Yesus dan murid-muridnya. Ya. Lalu berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Dan dia dengan lantangnya, dengan tegasnya dia mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, luar biasa nih murid ya. Lalu Yesus menjawab teman-teman di ayat ke-58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, menarik pada bagian ini, setelah Yesus berkata seperti itu, ya, ternyata tidak ada sanggahan atau bantahan apapun yang Alkitab tuliskan dari orang tersebut. Ya, mungkin bagi kita jawaban Yesus, loh kok jawaban Yesus seperti tidak nyambung kan gitu ya. Kan ada orang nih, dia mengatakan dengan lantang, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Harusnya Yesus seneng dong, ya kan? Harusnya Yesus bilang, "Ayo mari ikutlah aku," kan gitu ya. Dapat pengikut nih gitu. Tapi ternyata jawaban Yesus berbeda 180 derajat teman-teman. Dan hal yang menarik, ketika Yesus menjawab seperti itu, tidak ada sanggahan atau bantahan apapun dari si murid tersebut. Ya. Nah, ini poin yang menarik. Mungkin di pikiran kita jawaban Yesus seperti kurang-kurang nyambung. Ada orang mau ikut dia kemana saja pergi, kok tiba-tiba jawaban Yesus serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksud dari jawaban Yesus? Kan pertanyaannya itu, ya. Yang ternyata jawaban Yesus memberikan jawaban sepenuhnya kepada si penanya tersebut. Sehingga apa? Tidak ada bantahan sedikit pun, tidak ada sanggahan sedikit pun dari orang tersebut. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kenapa bisa jawaban Yesus mampu
membuat si murid yang bertanya itu sudah tidak menyanggah apapun. Yaitu karena hal ini, teman-teman. Karena Yesus mengetahui bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi Yesus dia sangat mengetahui apa yang tidak kita ucapkan yang ada di hati kita. Katakan amin. Ya. Jadi walaupun si orang ini bertanya dan dia dengan kalimat yang sangat jelas dan lantang dia katakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus bukan hanya mendengar perkataan mulutnya, tetapi Yesus juga mendengar suara hatinya. Amin. Ya. Makanya ketika Yesus kasih jawaban, dia nggak ada bantahan atau sanggahan apapun. Karena jawaban Yesus terlalu pas menjawab apa yang ada di hatinya dia. Ya. Dan dari jawaban yang Yesus berikan, jelas sekali terlihat bahwa tujuan orang ini mau mengikut Tuhan kemana engkau saja pergi, tujuannya ternyata adalah mencari sebuah hal yang menenangkan dia, sebuah tempat yang memberikan rasa aman. Ya, karena kita sama-sama tahu bahwa berita tentang Yesus ini, apalagi ini adalah murid-muridnya, tentu mereka sangat-sangat mengetahui apa saja yang Yesus kerjakan. Ya, bayangkan 5.000 orang kumpul, ya, belum termasuk anak dan lain-lainnya, gitu kan. Cukup 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, Bos. Berarti apa? Wah, ikut Tuhan ini enak, ya kan? Orang mati aja bangkit, orang lumpuh berjalan. Wah, ikut Tuhan ini enak sekali, ya. Makanya dia dengan lantangnya dia berani katakan, "Aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Karena dia tahu selama dia melihat apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang dia dengarkan dari orang banyak, wah, semuanya berita-berita yang mengenakan kupingnya. Ya, makanya Yesus dengan tegas katakan pada bagian ini, serigala aja punya liang, burung aja punya sarang, tetapi anak manusia, yaitu aku, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Ketika kita komitmen mengikuti Tuhan, kita harus tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Ya kan? Itu poin pertama Kakak, ada di slide ini. Komitmen itu tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Ya, ini prinsip penting yang pertama. Karena yang namanya mengikuti Tuhan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya komitmen. Dan prinsip penting komitmen nomor 1, komitmen itu tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Ya, karena si murid ini ketika Yesus katakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, nggak ada lagi tuh teriakan dia yang lantang dengan hebatnya dia katakan gitu, walaupun tidak ada tempat saya tetap ikut gitu, nggak ada. Dia apa? Diam. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ya, adakah kita mengikuti Tuhan dengan tujuan motivasi tertentu di dalam hidup kita? Mungkin kita ingin ikut Tuhan biar dari dompet kering berubah jadi dompet tebal. Ya kan? Walaupun tebelnya isinya surat utang. Nah, bahaya tuh, ya. Bukan makin baik malah makin rusak tuh. Ya kan? Isinya tagihan pinjol. Waduh, gawat. Ya, itu hati-hati, ya. Ntar ada chat nih. Oke. Ya, itu teman-teman ya. Nah, makanya pada bagian pertama kita harus menyadari ya bahwa kita mengikuti Tuhan bukan karena ada udang di balik bakwan. Ya.
Ya kalau dulu udang di balik batu, sekarang udang di balik bakwan. Karena terkadang kita melihat bakwan udah langsung pengen makan, iya kan? Sampai kita tidak cari lagi tuh, ada udangnya nggak ya? Pokoknya langsung lahap tuh, ya. Nah, itulah yang sering kita lakukan ketika mengikuti Tuhan. Ada maksud yang terselubung, ada udang di balik bakwan tuh, ya kan? Sehingga apa? Ya pastinya ketika kita mulai tidak nyaman, ya kan? Jawaban doa kita mulai belum ada jawaban apapun, atau mungkin jawaban doa kita seperti rasanya masih jauh, maka kesetiaan kita mulai berubah. Nah, ini yang Yesus dengan jelas menentang hal tersebut. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ingat poin pertama, kita harus belajar tetap setia di tengah ketidaknyamanan sekalipun. Ya, jangan sampai kita mengikuti Tuhan hanya mencari setumpuk momen tanpa pernah menjadi komitmen, teman-teman. Ya, itu poin yang sangat penting. Ya, karena banyak orang hari-hari ini dia mau mengikut Tuhan karena ngejar setumpuk momen-momen indah. Sakit sembuh, ya, dompet dari kosong jadi berisi, hujan duit gitu kan, ya. Mengejar setumpuk momen indah, tanpa pernah mau membawanya menjadi sebuah komitmen yang kuat. Ini bahaya, ya. Bayangkan aja kalau kita ambil contoh ya, ini yang lebih simpel ya. Contoh, seorang wanita aja teman-teman ya, kalau nggak dikasih kejelasan status, ya, dalam melakukan hubungan dengan mungkin gebetannya gitu ya, dia cuma diberikan setumpuk momen tanpa pernah jadi komitmen. Coba, ada yang mau nggak perempuan begitu? Cuma dikasih setumpuk momen aja, pokoknya pergi, jalan, foto, tapi nggak pernah berani buat dijadikan komitmen, "Ayo kita pacaran, tahun depan kita nikah." Nah, nggak ada yang berani. Mau nggak kira-kira perempuan cuma dikasih setumpuk momen terus, ya kan? Di-PHP-in terus, ya kan? Dijanjiin padahal nggak ada. Laki-lakinya nggak pernah berani membawa menjadi komitmen. Nggak ada yang mau. Pokoknya statusnya HTS saja. HTS saja hubungan tanpa status. Berarti statusnya nggak ada. Iya kan? Iya kan? Ya, sama juga halnya ketika kita mengikuti Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti Tuhan cuma mencari setumpuk momen tanpa pernah menjadi sebuah komitmen. Ya, itu teman-teman harus ingat. Dan justru teman-teman, komitmen kita yang paling kuat justru akan diuji pada momen yang paling berat. Ya, jadi ketika kita berani untuk mengambil komitmen mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, justru komitmen kita yang paling kuat itu akan diuji pada momen-momen hidup yang paling berat. Ya, karena itu belajarlah tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Ya, jangan mengikut Tuhan hanya mengejar kenyamanan, tetapi belajar tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Itu poin yang pertama. Kita masuk pada poin yang kedua, teman-teman, sebentar ya. Kakak matikan video sebentar, kakak mau ngecas nih, ternyata baterai laptopnya juga udah minim. Sebentar teman-teman ya, 1 menit.
Oke, sorry teman-teman ya, baterainya perlu sambil dicas ya. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua. Ya, tadi kita sama-sama baca dalam kebenaran firman Tuhan di Lukas 9 ayat 59 sampai 60. Tadi kita sudah berhenti di poin pertama ya, dari ayat 57 dan 58. Sekarang masuk pada poin kedua, yaitu di ayat 59 sampai 60. Kakak akan bacakan. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain ya. Jadi pada poin ini si murid pertama sudah tidak menyanggah atau memberikan jawaban apapun. Lalu Yesus berkata kepada seorang lain, artinya masih murid nih, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, ini tentu jadi hal poin yang kontroversial juga gitu kan. Loh, kok Yesus ketika ada orang ketika dia menanyakan ikutlah aku, lalu ada satu orang menjawab izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Loh, kok jawaban Yesus seperti kayak marah gitu ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Loh, emang salah ya kita mau menguburkan Bapak kita kan gitu ya. Balik lagi teman-teman ya. Ketika kita melihat ayat 59 dan 60, lagi-lagi nih mungkin di pikiran kita jawaban Yesus rada cukup keras gitu kan, cukup kasar. Tapi yang menarik teman-teman, nggak ada kita temukan di ayat 61 orang ini menyanggah dan membantah hal tersebut. Artinya apa? Balik lagi ke bagian yang pertama. Yesus bukan hanya mendengar apa yang mulutmu katakan, tetapi Yesus mendengar juga suara hatimu. Ya. Makanya nggak ada sanggahan dari orang yang kedua sekalipun. Dia tidak memberikan jawaban reply gitu, atau kita balas chat orang gitu, itu nggak ada balasannya gitu. Kenapa? Karena apa yang Yesus katakan terlalu pas menjawab apa yang ada di hatinya. Ya. Karena ini aja kita aja baca ini udah jelas-jelas kelihatan. Ya. Tadi kita baca di ayat 59, ikutlah aku kata Yesus. Tetapi orang itu berkata apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Coba kalau kita jadi Yesus, ya. Gimana ceritanya dia mau menguburkan bapaknya, tapi hari ini dia lagi berjalan-jalan bersama Yesus dan murid-murid lainnya. Coba, masuk akal nggak teman-teman? Iya kan? Coba deh, orang tua mati nih, meninggal. Masa iya dia di hari orang tuanya mati dan meninggal, dia masih sempat jalan-jalan pergi bersama Yesus dan murid-murid yang lain? Artinya apa pada bagian ini? Artinya orang tuanya belum benar-benar mati. Iya kan? Tapi dia mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Padahal kondisinya belum benar-benar mati. Makanya jawaban Yesus sangat-sangat tepat menjawab apa yang ada di hatinya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya, biarlah urusan orang mati jasmani, ya, orang mati jasmani, ya, akan selalu ada orang yang akan mengurusnya. Bahkan orang-orang itu adalah orang-orang yang mati rohani sekalipun, dia akan punya hati untuk mengurus orang-orang yang mati jasmani. Karena itu bagian keluarga, bagian tradisi, bagian adat istiadat, dan lain-lain. Akan selalu ada orang-orang yang melakukan bagian tersebut. Tetapi kata Yesus,
Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya sederhana teman-teman. Poin yang kedua yaitu komitmen itu harus memilih. Ya. Ketika kita mengatakan aku mau mengikuti Tuhan, maka ingat kunci yang utama, miliki komitmen yang kuat. Apa prinsip pentingnya? Satu, komitmen itu tetap setia di tengah ketidaknyamanan sekalipun. Dan kedua, komitmen itu harus memilih. Ya. Makanya Yesus jawab, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya pilihlah. Kalau memang engkau mau komitmen mengikuti aku. Ya. Makanya Kakak kasih poin pada bagian ini, komitmen itulah yang justru membedakan mana pilihan-pilihan yang prioritas dalam hidup kita dan mana yang sekedar rutinitas. Iya dong, iya kan? Coba deh, ketika teman-teman nih, terutama yang cowok-cowok ya, lagi PDKT sama gebetannya, cewek, ya. Mau itu namanya ada tugas sekolah, mau ada PR yang belum selesai, ya. Tapi ketika dia dengar suara telepon yang, "Aku lagi kena hujan nih, bisa jemput nggak?" Luar biasa bos, ya. Semangat 45 itu dia, ya kan. Apalagi ditambah, ya, dari gebetannya bilang, "Tapi mohon maaf nih Yang, aku posisinya ada di Bogor. Aku tahu sih kamu ada di Jakarta, tapi emang kamu mau buat aku?" Ya, iya kan? Makin digituin, cowok makin semangat itu, ya. Langsung jawaban cowoknya apa coba? "Jangankan di Bogor, di Papua juga aku jemput kamu." Asoy. Iya kan? Bener nggak? Nah, apa yang membuat dia mau memprioritaskan buat jemput gebetannya? Simpel jawabannya, komitmen. Karena dia berkomitmen untuk mengasihi gebetannya, menyayangi gebetannya, sehingga dia berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan. Dia harus melakukannya dengan komitmen. Apalagi kalau udah jadian, waduh 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 waduh. Jangankan jemput di Papua ya, jemput di Timor Timur, ya masih deket sih ya. Dia akan lakukan, ya. Kalau perlu jemput di negeri lain, dia akan lakukan. Walaupun harus berenang sekalipun. Karena masih ngejar aja dia udah komitmen, apalagi udah jadi. Ya. Tuh, suruh naik kereta aja. Ya, kalau nyampe Papua naik kereta ya, kayaknya nyelam ke laut tuh ya. Pesan Grab, waduh kagak bisa tuh Bro Gamal ya. Kalau pesan Grab tuh kayaknya udah 15 juta sendiri tuh. Itu juga belum tentu nyampe. Ya, itu teman-teman ya. Jadi ingat poin yang kedua, prinsip penting dalam kita mengikuti Tuhan. Maka prinsip pentingnya adalah komitmen itu harus memilih. Kalau kita benar mau mengikuti Tuhan, maka kita harus siap selalu memprioritaskan Tuhan, melebihi apapun yang ada di dalam hidup kita. Karena ingat pesan Kakak ini, komitmen itulah yang justru membedakan mana pilihan yang prioritas dan mana yang sekedar rutinitas. Ya, mana yang kita anggap cuman ya rutinitas lah, gue nggak usah harus terlalu gimana-gimana banget, berjuangnya, effortnya, usahanya gue nggak usah gimana-gimana banget. Tapi kalau kita tahu itu prioritas, waduh, komitmennya gila-gilaan, berjuangnya mati-matian. Seperti contoh Kakak tadi, biar jarak ribuan kilo gue ladenin, demi gue mendapatkan hatinya sang pujaan hati. Wih, mantap.
Ya, itu poin yang kedua. Kita harus agak cepat nih ya, karena sudah agak semakin malam ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga sekaligus poin yang terakhir teman-teman. Ya, yaitu adalah ini. Poin yang ketiga, kita ketika berbicara tentang prinsip komitmen, maka poin yang ketiga yang penting adalah tetap fokus kepada rencana Tuhan dan apa yang akan kita raih bersamanya. Ya. Lukas 9 ayat 61 dan 62. Ya. Ini orang yang ketiga nih ya. Dia berkata ya di ayat ke-61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Wah, kesannya kayak kok Yesus galak bener gitu ya. Sama lagi tuh kayak poin nomor satu dan poin yang kedua, ya kan? Seakan-akan kok Yesus kayak galak gitu jawabannya, ya. Padahal ya balik lagi, sama kasusnya. Yesus bukan hanya mendengar apa yang ada di mulutnya, apa yang dia keluarkan dari mulutnya, tetapi Yesus juga mendengar apa yang ada di hatinya, ya. Dan jelas pada bagian ini ketika orang itu berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tapi ya, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ya, jelas Yesus mengetahui bahwa dia bukan memikirkan apa yang akan dituju ketika mengikuti Tuhan. Tapi yang dia pikirkan adalah apa yang bakal hilang. Aku udah gak bisa jumpa keluargaku lagi. Aku gak bisa senda gurau dengan mereka, bercanda cekikikan dengan mereka. Aku sudah tidak bisa lagi. Nah, ini hal yang tidak tepat, teman-teman. Karena ingat, ya, fokus komitmen itu bukan pada apa, maaf, bukan pada apa yang akan hilang, tetapi pada apa yang akan dituju. Ya. Ketika kita berkomitmen terhadap sesuatu, pasti tujuan utama prioritas pikiran kita itu bukan, wah kira-kira kalau gue komitmen sama gebetan gue yang ini, apa yang bakal hilang ya? Mungkin nggak sih kita berpikir begitu? Kira-kira gue kalau jalan sama dia habis 20.000 apa 50.000 ya? Apa 100.000? Kalau di total 1 bulan, wah gue bisa habis 4 juta, bisa habis 9 juta. Aduh, nggak jadi deh, nggak jadi. Gak pernah ada orang yang namanya mau komitmen, dia mikirin apa yang bakal hilang ada di belakang. Enggak dong, kalau kita komitmen, yang kita pikirkan, apa yang bakal saya tuju ke depan bersama-sama dengan dia. Iya kan? Itu yang harusnya jadi fokus komitmen kita. Oh iya, kalau saya jadian sama gebetan si A, wah saya ke depan, wah saya pengen bisa kerja bareng, usaha bareng, saya pengen membangun keluarga, kan gitu. Sehingga kita tahu apa yang dituju, sehingga komitmennya juga semakin kuat. Nah kok lucu ada orang ya, walaupun di mulutnya seakan-akan baik, aku ingin pamitan dulu. Padahal Tuhan tahu isi hatinya bahwa dia belum siap meninggalkan apa yang akan hilang yang ada di belakang. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ya, ketika kita mengatakan akan berkomitmen mengikuti Tuhan, apakah kita siap untuk meninggalkan apa yang ada di belakang, apa yang akan hilang? Kalau kita siap, berarti fokus komitmen kita hanya kepada yang akan dituju. Fokus kepada rencana Tuhan dan apa yang akan kita raih bersama Dia.
ya, bukan pada apa yang akan hilang. Oke, teman-teman, ya. Itu 3 poin yang Kakak bisa bagikan dan Kakak akan tutup dengan satu ilustrasi. Sebentar teman-teman ya, Kakak ambil dulu alat peraga. Oke, Kakak akan stop masih pakai sharing-nya ya. Teman-teman boleh fokus ke layar Kakak aja ya, nggak usah terlalu ke layar, eee, slide share-nya. Ya, Kakak akan kasih contoh. Ini ada satu hal yang menarik mengenai apa yang komitmen sudah Yesus terangkan tadi, di yang kita sama-sama bahas, ya. Kita sama-sama tahu seorang rasul bernama Paulus. Dan ketika kita baca di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, ya, pada konteksnya Kakak infokan ya. Konteksnya adalah bagaimana dia pada bagian ini, dia sedang diragukan, teman-teman. Apakah dia memang adalah seorang rasul, seorang pelayan Kristus. Tetapi menarik apa yang menjadi jawaban oleh Paulus. Ya, di ayat 23 dituliskan, "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bahkan dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat." Menarik teman-teman. Ternyata ketika ditanya, ketika diragukan apakah dia seorang pelayan Kristus, seorang rasul dan sebagainya, ternyata jawaban Paulus tidak menitik beratkan pada statusnya, ya, atau mungkin pemahaman teologinya, atau mungkin dia punya jabatan dan posisi yang cukup baik, cukup bagus. Dia tidak mendebat dalam hal itu. Tapi yang dia katakan adalah, "Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi." Dia menceritakan bagaimana setiap poin-poin yang Yesus katakan ada di pembahasan tadi yang kita sudah bahas. Dia menceritakan bagaimana dia setia di tengah ketidaknyamanan. Sekalipun dia harus masuk penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, dia harus tidak tidur, dia harus kedinginan, lapar dan dahaga, dia memilih tetap setia di tengah ketidaknyamanan. Bahkan komitmen dia itu, dia tetap memilih Kristus dibandingkan apapun juga. Bisa nggak dia, daripada aku terkatung-katung di tengah laut, udahlah aku berhenti mengikuti Tuhan. Bisa nggak? Tapi kenyataannya dia memilih Kristus. Artinya dia berkomitmen menjadikan Kristus prioritas. Karena komitmenlah yang membedakan mana yang prioritas,
mana yang rutinitas. Dan yang terakhir, dia tidak memandang pada apa yang akan hilang di dalam hidupnya. Dia fokus, komitmen itu melihat apa yang akan dituju bersama dengan Kristus. Memenangkan sebanyak mungkin jiwa, ya, melakukan penginjilan, bahkan sampai dia harus rela menyeberang dari pulau satu ke pulau lainnya, dari kota satu ke kota lainnya. Dia nggak memikirkan apa yang akan hilang. Tetapi yang dia pikirkan adalah fokus pada rencana Tuhan apa yang akan dia raih bersama dengan Kristus itu sendiri. Ya. Sama contoh dan analoginya seperti uang ini. Ya, 50.000. Mungkin banyak orang, ngeblur ya, agak kesini. Ya, oke. Nah, ini. Ya, mungkin banyak orang yang mengatakan ketika berbicara uang palsu atau uang asli, ya, dia akan berbicara dari sisi luarnya, ya. Apakah ada benangnya, apakah ada yang lain, apakah bentuknya sama persis gitu kan? Ya. Tetapi menariknya, apa yang jawaban diberikan oleh Paulus, dia tidak berbicara mengenai apa yang tampak tadi. Apa yang membedakan mana yang palsu dan asli tadi, apa yang tampak dari luar, enggak. Tetapi dia menjawab berbicara tentang value-nya. Yaitu apa? Ketika uang ini diremukkan, ya, ditekan-tekan seperti ini, ya, bahkan diremes seperti ini, ya. Pertanyaan kakak satu, kalau ini kakak kasih kalian, masih mau nggak? Udah hancur nih, udah dikeremes seperti ini nih, udah berantakan, udah seperti gumpalan gini. Kakak kasih ke kalian, mau nggak? Coba Mau, Kak. ya. Pasti jawabannya apa? Mau kan? Walaupun udah hancur seperti ini. Tetapi siapapun pasti tetap akan mau. Jadi berbicara mengenai pengikut Kristus yang asli, maka kita tahu bahwa tidak berbicara tentang tampilan luar, tetapi berbicara tentang value-nya. Sekalipun dia dihancurkan, sekalipun dia harus mengalami karam kapal, sekalipun dia harus hidup dalam penderitaan yang begitu berat, tetapi dia tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Bisa tetap memberkati orang lain. Karena orang melihat value Kristus ada di dalam diri. Amin. Ya. Itulah yang Paulus lakukan dan Paulus jawab. Pertanyaannya, kenapa dia bisa berkomitmen dengan 3 prinsip tadi dengan begitu luar biasa? Ini jawaban. Orang yang beneran cinta akan memandang komitmen itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesukaan. Kesukaan, bos. Karena gue cinta sama Tuhan. Sekalipun gue harus karam kapal, sekalipun gue harus kelaparan, haus, dahaga, kedinginan, situasi tidak nyaman, dan harus memilih Kristus senantiasa, dan harus melihat pada apa yang akan dituju bersama Kristus, bukan pada apa yang hilang. Dia melakukan itu karena dia beneran cinta. Sehingga dia menganggap semua itu adalah kesukaan, bukan beban. Ya. Jadi teman-teman hari ini, ya, ketika kita mau menjadi seorang pengikut Kristus, lakukanlah ketiga prinsip komitmen tadi, ya. Setia di tengah ketidaknyamanan, ya. Kita juga berkomitmen itu artinya siap selalu memilih, ya. Dan yang kita pilih adalah Kristus. Dan yang ketiga, bukan melihat pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang akan kita tuju. Ya.
ketika kita melakukan ketiga hal ini, ya, pasti akan terasa berat kalau kita enggak benaran cinta. Tetapi akan terasa begitu indah dan penuh dengan kesukaan karena kita beneran cinta sama Tuhan. Amin. Ya, biar firman ini jadi berkat buat kita semua, ya. Dan Kakak harap kita kita semua siap untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar. Amin. Mohon maaf ya agak kelewat sedikit. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan pada malam hari ini. Kami percaya firman ini menjadi sumber kekuatan kami untuk bisa menjadi seorang pengikut Kristus yang benar, yaitu kami untuk siap untuk setia di tengah ketidaknyamanan. Dan kedua, untuk kami siap selalu memilih Kristus. Dan yang ketiga, untuk kami berfokus pada apa yang ada di depan dan apa yang akan kita capai bersama dengan Kristus, bukan pada apa yang akan hilang. Dan kami percaya untuk melakukan ketiga hal ini, tentu ini bukanlah hal yang mudah, tetapi akan menjadi terasa mudah ketika hati kami betul-betul mengasihi dan mencintai Engkau. Dan ketika hati kami sudah full dengan cintanya Tuhan, maka kami melakukan ketiga hal ini bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai kesukaan. Biarlah Tuhan yang materaikan setiap kebenaran firman ini ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa menjadi pengikut Kristus yang benar di akhir zaman. Dalam nama Yesus, kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kakak kembalikan ke admin.